Halo guys, welcome to my new channel Source TV. Jadi di Source TV ini aku bakalan membahas review, lebih tepatnya review, reaction, dan all over review or reaction itu ada di channel aku yang kedua ini, yaitu Source TV. Welcome. Tapi buat kalian yang belum kenal aku dan belum tahu aku di channel sebelumnya di Ahmad Salkawi Shibuya, jadi kita salam kenal. Aku Ahmad Salkawi Shibuya, umur aku 22 tahun dan sekarang aku sedang kuliah sih lebih tepatnya, dan sebentar lagi bakal selesai. Jadi mohon doanya ya guys. Nah, di YouTube channel aku sebelumnya di Ahmad Salkawi Shibuya itu tetap upload setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Tapi aturannya itu kan Sabtu ada. Tapi sayangnya Sabtu itu bakalan diganti ke Source TV ini biar nanti jadwalnya sama 4 kali seminggu gitu. Tapi kalau yang pada regulernya itu sebenarnya 3 kali seminggu, sama kayak di sini, Selasa, Kamis, dan Sabtu tuh. Tapi kalau mau kalian tahu lebih lanjut nanti bisa kalian follow akun Instagram aku Ahmad Salkawi Shibuya, dan subscribe juga channel ini untuk update-update terbaru mengenai review, reaction dari aku ataupun apapun yang mengenai tentang review lah di channel ini. Oke, let's go. Dan buat kalian untuk untuk lebih tahu tentang channel ini, kalian juga bisa subscribe Ahmad Salkawi Shibuya. Nanti di sana juga bakal dijelasin sebenarnya sih channel ini tuh kenapa bisa dua gitu. Tapi kayaknya belum sekarang, karena mungkin bisa jadi nanti bakalan ya beberapa waktu channel ini jalan dulu, itu nanti bakal dijelasin alasannya kenapa. Oke, kali ini bakalan membahas tentang drama. Tapi di konten ini bukan hanya drama doang, karena konten ini beda banget dengan konten yang lain. Kita fokusnya ke entertainment corner atau creative corner, yang dimana ini nanti bakalan nama kontennya itu bakalan aku coba cari yang pas entertainment atau kreatif, tapi lebih bagus creative corner sih gitu. Nah, sebelum itu kalian juga bisa nanti lihat apakah aku reviewnya itu hanya drama doang gitu. Enggak, reviewnya itu bakalan banyak, tapi tidak hanya drama doang. Film bisa, series bisa, serial bisa, short film juga bisa, atau film pendek, terus musik, terus koreografi, pokoknya yang berkaitan dengan entertainment lah gitu, yang fokusnya ke konten kreatifnya gitu. Maksudnya yang film, serial gitu, kita fokus ke situnya, bukan fokus yang lain-lain gitu. Makanya aku fokusnya di konten ini tuh hanya film, koreografi, dan musikal gitu. Oke, let's go. Di konten pertama ini kita bakalan menjelaskan atau mereview satu drama yang bakalan kalian tunggu-tunggu, yaitu apa? Jangan lupa subscribe channelnya. Oke, kali ini kita bakalan review drama, salah satu drama Malaysia yang cukup viral kemarin, judulnya Bidadari Salju. Jadi Bidadari Salju ini menceritakan tentang kisah dari salah satu perempuan, yang dimana perempuan ini itu waktu SMA-nya dia cukup jelek, cukup hitam, dekil gitu, dan miskin. Dan selain itu dia juga jerawatan, kata-kata kawan-kawannya bau dia gitu. Hingga akhirnya dia ini dibully sama kakak kelasnya, yang kakak kelas ini diperankan sama aktor ternama di sana, yaitu Adam Lee. Jadi kakak kelasnya ini tuh membuli dia bersama beberapa temannya juga gitu. Sedangkan si cewek ini yang diperankan Sweet Kismina itu ya dia hanya punya dua sahabat sih sebenarnya. Itu ada yang cewek itu kalau nggak salah namanya kurang lupa juga, itu sahabatnya ada cewek yang sahabatnya deket banget, karena aku udah lupa nama-nama perannya karena pertama kali review juga. Dan ada juga cowok, ini mana cowok ini tuh kebetulan pemain bola juga di sana, tapi dia juga sedikit agak dekat dengan Adam Lee, tapi sayangnya itu bertentangan gitu. Nah, selain itu si cewek ini juga banyak banget difitnah di cerita ini, hingga pada akhirnya dia jatuh
orang tuanya pun tidak percaya, kampungnya mengusir mereka, dan pada akhirnya dia bangkit di suatu momen yang dimana dia mendapatkan sebuah harta dari orang tuanya, dari pihak ibunya lebih tepatnya. Nah, mereka mendapatkan harta warisan bahwa mereka ini bakalan jadi orang yang berada di kampung itu gitu. Sehingga si Sweet Kismina ini yang memerankan perempuan tadi itu, dia menjadi lebih baik lah ke depannya, kuliahnya selesai, dia pun dicintai orang, gak ada gangguan dari Adam Lee yang memerankan cowok yang kasar tadi. Terus hingga pada suatu hari mereka berjumpa di perusahaan yang sama. Ternyata perusahaan tersebut adalah perusahaan ayahnya dari Adam Lee. Nah, gimana sih sebenarnya kelanjutannya? Sebenarnya ini cerita itu udah terlalu umum ya, udah terlalu basi banget menurut aku, dan ini tuh nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak ditekankan dramanya, karena ini tuh udah terlalu banyak banget ceritanya gitu. Mau dia di novel, mau dia di film, mau dia di cerpen, itu udah banyak banget kisah-kisah seperti ini. Walaupun ini tuh diadaptasi dari novel yang hampir 1000 halaman tebalnya segini, jadi itu kalian melihat bahwa drama ini tuh sebenarnya sama aja dengan drama-drama di Indonesia pada umumnya. Tetapi yang buat drama ini menarik yaitu acting mereka dan alurnya gitu. Tidak itu aja, tapi konfliknya itu kayak dikembangin gitu, bukan berputar-putar di situ aja kayak sinetron Indonesia ya kan. Sorry banget. Jadi pada dasarnya drama Bidadari Salju ini tuh aku cukup gemas dengan ceritanya. Actingnya juga membuat otak itu kita mendidih kadang, karena saking ribetnya masalahnya dan keributan antara Sweet Kismina sama Adam Lee itu kayak kita itu mau dukung siapa sih sebenarnya, Adam Lee atau Sweet Kismina gitu. Cuman menurut aku lebih ke tim Sweet Kismina, karena Sweet Kismina ini dari awal aku sudah ngena banget apa yang dia rasain, karena aku juga pernah merasakan apa yang dirasakan Sweet Kismina gitu. Tapi sayangnya ketika alur jalan itu dia itu kayak ada rasa-rasa pelin-pelan, tapi sayangnya pelin-pelan itu nggak nampak gitu. Dia juga tegas gitu, dia juga tahu suaminya ini nanti itu adalah Adam Lee, tapi nanti dia bakalan tetap menolak Adam Lee jadi suaminya. Hingga pada akhir episode nanti itu dia bakalan menerima suaminya ya, walaupun dengan ya bumbu-bumbu yang gitulah gitu. Dan menurut aku konfliknya bagus banget, dikembangin dengan sedemikian rupa. Walaupun ini dikatakan orang Malaysia sinetron, tapi menurut aku ini cocoknya series atau serial. Terus actingnya bagus, top marko top. Pengambilan gambarnya aku suka banget. Cara pengambil gambarnya itu halus, bergerak, dan tidak tok gitu. Maksudnya dia gambar satu stop, gambar nih, mau datang lagi gambar lagi gitu. Dia enggak fokus kayak on to the point gitu. Karena menurut aku cara pengambilan gambarnya itu halus, bergerak, dan tidak ada sedikit celah yang mereka tak itu. Enggak, bagus banget malah. Bukan kayak series ya, nanti kalau dijelasin takutnya salah. Nggak usah aku ceritain. Jadi di sini tuh bagus banget produksinya, dan soundtracknya aku suka banget, baper banget, dan scoring musiknya juga pas per adegannya, tidak lebay, tidak kurang. Dan apa lagi ya, peran pendukungnya masya Allah, menggugah hati banget, greget pengen gitu. Ada di situ peran pendukung ayahnya Sweet Kismina. Itu awalnya aku nggak terlalu suka sama dia, tapi setelah aku tahu dia itu begini, ketika dijelasin di setiap episode, oh ternyata gini gitu, paham. Sedangkan ibunya sendiri itu aku dari awal udah menduga bahwa dia itu sudah salah pilihan gitu ketika dia mengiyakan Adam Lee bakalan nikah sama Sweet Kismina. Itu bakalan yakin bakalan pecah, tapi ibunya itu berharap itu tidak bakalan terjadi. Mereka berharap itu bahagia. Ternyata di ending 5 episode terakhir itu pecah deh.
Dan aku suka banget cara penceritaannya dan tidak terlalu monoton. Walaupun ada beberapa cerita itu yang diputar-putar terus di situ-situ aja. Dan menurutku bagus banget karena ini aku pertama kali nonton drama Malaysia. Setelah kemarin banyak banget aku nonton drama Korea sama drama Indonesia. Dan kayaknya aku ke depan juga bakalan nyoba drama Thailand dan drama Cina mungkin kali ya. Nah setelah itu untuk sinematografinya aku suka, tidak terlalu berlebihan, halus. Warna-warna gambarnya yang memang sinematik itu mereka ngasih khas Malaysia banget. Dan ada sedikit produksi bumbu drama Koreanya juga gitu. Beberapa adegan itu kayak kita merasa oh ini kayak drakor gitu, kayak editingnya kayak drakor gitu. Editingnya ya, bukan adegannya, editingnya. Jadi editingnya kayak drakor gitu. Jadi oke juga gitu. Dan ya aku merasa kayak feel-nya dapat banget dan aku suka banget gitu. Nah, kelebihan tidak bisa menutupi kekurangan. Selalu ada kekurangan di setiap balik drama yang kita tonton. Nah, kekurangan dari drama Bidadari Salju ini tuh terlalu diputar-putar ceritanya seperti yang aku bilang tadi. Karena ada beberapa episode itu dia udah dimasukkan bagus, tapi di ending nggak bagus. Ada di awalnya nggak bagus, di ending bagus gitu, kayak diputar-putar gitu. Kayak ada beberapa adegan juga monoton banget. Ngapain sih adegan itu ada, dibuang aja gitu. Contohnya kayak selingkuhnya itu jangan terlalu, ini menurut aku jangan terlalu nampak gitu. Maksudnya kan bisa bersembunyi-sembunyi kan, tapi ini tuh kayak kenampaan gitu, kayak kurang aja menurut aku. Terus peletakan scoringnya tuh kayak kurang, editingnya itu nggak halus banget, nampak banget dia setelah perpindahan lagu soundtrack masuk scoring itu kayak nggak halus gitu, kayak nggak dipotong halus lah gitu, terasa banget ke telinga gitu. Maksudnya ya mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya gitu untuk drama selanjutnya. Terus yang terakhir, endingnya sih aku nggak suka. Ending to conflict penyelesaian ending dari 27 itu sampai ke 28 ke tengah itu aku kurang suka. Karena di sana itu dia masih diputar-putar ceritanya, kapan sih dia jelasin gitu biar mereka itu paham apa yang terjadi sama Adam Lee, sama yang si Adam Lee ini yang diakuinya itu sepupunya padahal itu udah jadi istrinya gitu. Itu kayak kurang aja gitu, maksudnya kok diputar-putar sih, dijelasin aja langsung gitu kan. Tapi sayangnya itu aku sampai ending pun masih merasa banget. Tapi setelah pertengahan ketika si sepupunya itu menjelaskan ke si Sweet Kismina di bagian ketika dia waktu di rumah itu menjelaskan ke Sweet Kismina bahwa dia ini tuh bukan siapa-siapanya si Adam Lee, itu pecah banget, rasa kayak lega banget, plong banget gitu. Kan gini dari kemarin kan enak gitu maksudnya, tapi sayangnya mungkin ya ada dramanya aja, bumbu dramanya biar lebih panjang mungkin gitu. Dan di sini scene memorable-nya itu di bagian ketika mana ya? Sebenarnya scene memorable-nya sebenarnya banyak, cuman paling memorable itu ketika Sweet Kismina itu yang ini dia yang membantu cowok yang dimana itu dia memukul pencuri kalau nggak salah di episode berapa itu ya, memukul perampok, yang dimana dia memukul perampok itu berdua, yang dimana perampok ini tuh sangat dicari-cari warga negara Malaysia untuk ditangkap karena mereka perampok yang tidak bisa ditangkap sebenarnya udah bertahun-tahun gitu, karena mereka penjahat yang udah akut banget gitu. Di situ aku scene memorable banget karena cewek itu tidak selamanya harus kalah dengan cowok. Suatu ketika kita butuh cewek, kalau kita udah lemah cowok ini, nah cewek juga bisa gitu. Makanya cewek itu perlu bela diri. Mungkin di Sweet Kismina, kalau nggak salah aku dia ini ada bela diri mungkin, tapi nggak ditunjukin scene-nya. Nah untuk skor aku untuk Bidadari Salju kasih skornya 8/10. Aturannya aku bisa kasih 8,5, tapi karena penutup endingnya kurang suka, walaupun endingnya bagus, ya tetap 8/10 lah gitu. Oke, sekian dulu
review drama Malaysia kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa komen di bawah review drama apa lagi yang mau aku coba tonton dan review di channel. Oke, see you next time. Good luck. Sampai jumpa minggu depan.